Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rini Indriani. Saya asli dari Temon Kulon. Tapi ayah saya leluhurnya di Sentolo. Ya, jadi saya dari kecil, dari TK, SD, SMP di Temon, kemudian SMA-nya di SMA Sentolo. Setelah kuliah di Jogja, saya merantau ke Jakarta. Nah, saya mulai merintis usaha itu di Jakarta. Saya tahun 2000 sudah ke Jakarta, tapi saya bekerja dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya biasalah anak habis lulus kuliah itu masih kinyis-kinyis. Jadi saya ngelamar lewat koran waktu itu. Kemudian saya bekerja beberapa di perusahaan di industri telekomunikasi. Jadi waktu itu saya di perusahaan yang bangun tower Bapak Ibu. Kalau tahu ya, bikin BTS. Kemudian setelah itu di beberapa perusahaan saya pindah. Tapi saya ngelamarnya cuma sekali aja. Setelah itu saya dilamar, ya saya dilamar. Saya karena sudah tahu misalnya, oh ini kerjanya begini, akhirnya saya dilamar. Setelah beberapa pindah perusahaan, akhirnya saya berpikir bahwa saya nih kok lama-lama membesarkan perusahaan orang ya. Gitu, saya juga pengen punya perusahaan sendiri. Gimana toh rasanya kalau punya perusahaan sendiri? Akhirnya saya mencoba usaha. Pertama kali yang saya buka adalah travel agent. Jadi waktu itu masih ada rame-ramenya franchise. Jadi saya beli perusahaan franchise travel agent. Saya juga bacanya di koran. Saya baca iklan di koran, dijual franchise travel agent. Wah, ini coba deh. Karena saya itu tidak bisa masak enak ya Bu. Kalau masak rumahan mungkin sekedar untuk suami anak masih bisa. Tapi kalau untuk dijual, saya kurang jago di situ. Jadi saya berpikir kalau saya bisnis rumah makan kayaknya saya nggak bisa ini. Kemudian saya berpikir bisnis salon kayaknya saya juga nggak bisa. Karena saya nggak jago dandan, biasa-biasa saja. Kemudian apa ya kira-kira yang waktu itu berbisnis? Nah itu tadi saya akhirnya memutuskan saya mencoba bisnis travel agent tadi. Modalnya 15 juta. 5 juta beli franchise, 5 juta saya sewa ruangan karena saya sewanya kecil sekali ya. Ada pavilion rumah di Jakarta Selatan waktu itu di Fatmawati. Kemudian 5 jutanya saya untuk beli meja kursi. Saya beli 5 juta murah karena itu punya teman saya yang buka usaha tapi tutup. Jadi ya udah daripada tutup usahamu tak beli aja meja kursinya. Berapa? Meja 2, kursi 2, 1 lemari. Wis 5 juta. Ya, akhirnya udah dikasih. Daripada dia bangkrut kan, mendingan dijual sama saya. Bukalah saya taruh satulah karyawan di situ. Waktu itu saya masih ngantor Bapak Ibu. Jadi saya nyambi ngantor, saya nyambi buka. Jadi setiap Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu saya di situ. Dengan jejaring yang saya punya, kemudian saya tawar-tawarkan lah, karena industri telekomunikasi waktu itu customer saya ada Telkomsel, Excel, Indosat, perusahaan-perusahaan besar. Jadi saya punya networking di situ, jejaring saya tawarkan. Lama-lama akhirnya dari yang kecil, akhirnya saya bisa sewa lagi yang lebih besar. Akhirnya saya sewa lagi ruko 3 lantai, 4 lantai. Kemudian alhamdulillahnya sekarang sudah punya gedung sendiri, kantor sendiri di Jakarta Selatan. Tapi jangan lihat bisa beli gedung sendirinya Bu, perjuangannya ya. Perjuangannya karena apa? Bapak Ibu, untuk bisa kita, tadi kalau sudah disampaikan ke Pak Supriyadi, Mas Dwi juga ya, untuk memulai bisnis betul, kita harus bisa membaca peluang. Kalau saya senangnya ketika saya ngobrol dengan siapapun itu, saya selalu bisa melihat bahwa ini bisa menjadi peluang nggak ya? Ini bisa menjadi peluang. Ketika kita melihat peluang, yang paling utama harus kita pikirkan adalah apa Bapak Ibu kalau usaha? Apa Bapak Ibu kalau mau mulai usaha itu apa? Selain kalau kita sudah melihat peluang nih. Modal. Belum tentu Pak modal. Modal itu sebetulnya adalah aspek yang kesekian kali. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus yakin bahwa produk ini akan dibeli, akan dijual, dan kita akan melempar kemana. Kita harus yakin, kita harus tahu pangsa pasarnya kemana. Nah ini, pertama kali ketika saya buat usaha travel agent waktu itu, karena saya punya networking, saya biasa memanage. Jadi saya tahu bahwa siapa yang nanti akan saya tawarkan. Yang mengerjakan siapa? Kan sudah ada franchise. Mereka sudah ngajarin saya bagaimana cara issue tiket, bagaimana cara meng-create tour, perjalanan wisata. Itu sudah ada yang ngajarin. Secara teknis saya baru belajar, tapi saya punya market. Jadi kunci pertama adalah market. Bapak Ibu tahu, ketika Bapak Ibu mau buka di sini misalnya
kedai misalnya kelontong, kira-kira kalau ditaruh di sini laku nggak? Nah, ini pertama kali yang harus kita baca adalah marketnya, bagaimana kita melempar produk kita dan bisa kita jual. Kemudian yang kedua adalah kemudian saya, karena tadi saya usaha di dunia bekerja di dunia telekomunikasi, saya pun punya kontraktor, tapi lebih ke telco ya, kontraktor untuk bangun-bangun tower. Kemudian saya kembangkan sekarang ke landscape gitu kan, karena punya pengalaman di situ. Dan waktu kuliah saya juga kerja di event organizer, dan sekarang saya juga jadikan usaha saya di event organizer. Nah, ketika kita sudah tahu dan yakin kita punya konsep, Bapak Ibu, di Jakarta itu banyak sekali orang yang punya duit tapi bingung mau buang duitnya kemana. Kadang-kadang mereka punya uang, bingung. Mereka punya uang tapi nggak ngerti mau usaha apa. Jadi kalau kita ketemu sama orang itu punya konsep, yakin bisa menjalankan, mereka mau menggelontorkan modal. Jadi tadi saya bilang, kalau kita mau usaha, modal itu adalah kesekian kali. Jadi kalau Bapak Ibu yakin dengan konsepnya, bisa meyakinkan dan amanah, dalam arti amanah, dan kita bisa menjalankan usaha ini dengan sebaik-baiknya, itu pemodal itu banyak sekali. Banyak teman-teman saya punya duit miliaran, tapi nggak ngerti cara menjalankan uang itu. Akhirnya apa? Ya sudah, taruh di bank saja. Mereka hanya misalnya sukuk saham gitu, jadi mereka hidup dari situ saja. Banyak sekali di situ ya. Jadi itu modal itu kesekian. Yang penting adalah bagaimana kita bisa tahu memasarkan produk-produk kita, bagaimana cara kita memasarkan. Dan yang paling penting sekali bahwa kita punya daya juang mempertahankan usaha kita. Bagaimana rasanya ketika kita punya usaha diterpa badai COVID? Bapak Ibu bisa merasakan? Saya punya usaha tadi, ada travel agent, umroh, kontraktor, kemudian ada IO, itu terkena COVID semuanya. Ada hampir 60 orang karyawan saya harus bertahan. 2 tahun ya Bapak Ibu ya, 2020, 2021, sebagian 2022 itu baru awal-awal kita bangkit. Itu bagaimana mempertahankan. Di sela-sela tadi kalau Pak Supriyadi sampaikan, di sela-sela bagaimana kita kreatif untuk tetap bisa survive. Saya tetap berjalan ketika pada saat COVID, Bapak Ibu, dengan apa? Jualan sembako. Pernah saya jalani loh Bapak Ibu, jualan sembako di Jakarta. Agar apa? Agar tetap survive. Karena apa? Umroh sudah ditutup semuanya. Semua event-event dari perusahaan-perusahaan yang langganan saya, Telkomsel, Pertamina, nggak ada, tutup semuanya. Tapi karyawan kan tetap harus mendapatkan gajian Bapak Ibu ya. Akhirnya, ayo kita bikin kegiatan yang bisa tetap menghasilkan. Yang jago IT bikin aplikasi untuk bisa jualan online. Yang biasa pengadaan belanja beras, gula, apa segala macam. Terus yang bagian ini sebarin ke tetangga-tetangga. Itu saya alamin Bapak Ibu. Artinya apa? Kita sebagai pengusaha atau kita wira swasta harus punya jiwa daya juang. Karena apa? Yang disebut entrepreneur sejati adalah ketika kita jatuh, tapi kita bisa bangkit lagi. Itu baru namanya entrepreneur sejati. Kalau sekali jatuh, terus aduh males nih kok nggak dagang, nggak laku-laku ya, itu belum jadi pengusaha namanya. Itu baru berusaha, ya, baru belajar usaha. Ya. Jadi kalau kita jatuh itu saya, ibu-ibu mungkin melihat saya baru sekarang ya, tapi jatuh bangun itu sudah saya rasakan. Ditipu orang juga sudah saya rasakan. Bahkan Bapak Ibu, kadang-kadang saya ini travel umroh haji, ditipu jamaah juga sudah pernah saya rasakan. Ada jamaah, oh nih kita ada 30 jamaah, mohon bisa diberangkatkan nggak, nanti kita bayar kalau ini segala macam. Gih, monggo silahkan berangkat. Tiba-tiba sudah 1 tahun nggak bayar-bayar sampai sekarang. Itu juga saya pernah ditipu, gih. Jadi kalau kadang-kadang jamaah ditipu sama travel, kalau ini travel ditipu sama jamaah. Itu terjadi itu, gitu kan. Nah itu guys. Tapi Bapak Ibu sekali lagi ya, menjadi entrepreneur sejati adalah bagaimana kita bisa menguatkan diri kita sendiri. Ketika jatuh, bangkit lagi. Ketika jatuh, bangkit lagi secara konsisten. Oke, tepuk tangan untuk Bu Rini. Ya, 5 menit sudah lebih ya. Untuk masing statement tadi sudah menceritakan bisnisnya kaitannya dengan hajat pilkada, monggo. Oh iya. Bisa ditutup. Bapak Ibu, jangan lupa coblos yang berkerudung hijau. Ini nanti tanggal 27 ya. Artinya saya di sini mengikuti konstelasi ini dan berpasangan dengan Mas Novida.
Insya Allah nanti saya berkonsentrasi untuk bisa memberikan program-program terutama kepada ibu-ibu semuanya. Bagaimana kita bisa memberikan tambahan income untuk keluarga. Ibu-ibu pasti ya, nek dapat dari bapak itu segitu ya harus dicake. Kadang-kadang buat nambah beli garam apa sebagainya mikir pusing ya ibu ya. Nah yang paling penting kan ibu-ibu menambah pendapatan, ya kan? Nah caranya menambahkan pendapatan itu nanti saya bocorin. Saya bocorkan nanti ketika sudah dilatih. Yang penting sekarang dimenangkan dulu ya Bu. Gitu ya, nanti ketika itu program-program lebih fokus ke sana, ke ibu-ibu supaya bisa mendapatkan tambahan income dari program-program yang nanti akan kita jalankan bersama-sama. Itu mungkin ya. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Rini Indriani.